Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Nina Kinanti Rahayu, teman saya Nurita Sulistioningsi, dan teman saya Hanifah. Keempat, teman saya Esti Rahmawati dan rekan sebelah saya Dwi Suhaya. Dan yang terakhir adalah Danik Sudarwati. Nah, di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang dasar negara Indonesia. Apa saja sih dan tentang apa sih dasar negara Indonesia itu, dan apa sih yang akan kita bahas di dalamnya. Oke, kita saksikan dulu. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, Pancasila dapat diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, Pancasila itu sebagai norma hukum dasar negara Republik Indonesia, sebagai sosial etik bangsa Indonesia, dan sebagai pegangan moral rakyat atau negara Republik Indonesia. Lahirnya Pancasila itu dalam penamaan pidato Insinyur Soekarno selaku anggota Dokuritsu Sundi Soya Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ditetapkan oleh sidangnya yang pertama pada tanggal 28 sampai dengan 1 Juni 1945 di Jakarta, yang diucapkannya dalam sidang pimpinan oleh ketuanya Dr. K.R.T. Rajimanwedyaningrat. Dikenal di dalam pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta, Pancasila sebagai dasar negara asal mulanya itu dari pengambilan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila adalah asas atau dasar, dan didirikannya negara Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Presiden Soekarno menganggap bahwa Pancasila sebagai dasar negara dari negara Republik Indonesia ditegaskan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan kemudian disusun oleh kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia untuk mengatur pemerintahan negara dengan yang lain. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Bersumber dari hukum dan sumber tata tertib hukum yang secara konstitusional, hukum Pancasila mengatur tentang berbagai hal. Yang pertama, mengatur negara Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan asas-asas kerohanian dan kebatinan, serta cita-cita hukum. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa arti Pancasila itu secara umum serta anggapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga untuk lebih jelasnya tentang Pancasila sebagai dasar negara akan dibahas dalam bab selanjutnya. Slide kelima. Rumusan-rumusan masalah mencakup antara lain, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila, bagaimana perumusan-perumusan Pancasila, kapan lahirnya Pancasila, apa yang dimaksud dengan dasar negara, serta bagaimana Pancasila dijadikan dasar negara. B. Pembahasan pengertian istilah Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dikenal dalam pidato Insinyur Soekarno sebagai anggota Dokuritsu Sundi Soya Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan PPKI,
Dari uraian tersebut dinyatakan, panca adalah 5, sila adalah asas atau dasar. Untuk lebih jelasnya, dikutip bagian pidato beliau tersebut. Namanya bukan Pancadharma, tetapi nama ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa yang bernama Pancasila. Sila yang berarti azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itu mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila itu menurut beberapa dokumen sejarah tidak sama sekali mengalami perubahan-perubahan baik urutannya maupun kata-katanya. Berturut-turut dapat dilihat dalam 1. Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, Piagam Jakarta 20 Juni tahun 1945. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam kurung Berita Republik Indonesia 11/7. Yang keempat, Muqaddimah Konstitusi RIS 31 Januari 1950 kurung Kepres RIS tahun 1950 nomor 48 L.N.50/3 nomor 5 Muqaddimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam kurung Undang-Undang tanggal 15 Agustus 1950 nomor 7L.N.50/56. Yang keenam, Dekret Presiden 5 Juli 1956, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang pada di alia kelima konsideran menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Di sini saya akan menerangkan tentang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila dari pidato Insinyur Soekarno selaku anggota Dokuritsu Zambi Sosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan pada sidangnya yang pertama tanggal 28 sampai dengan 1 Juni 1945 di Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat yang atas permintaan beliau agar badan itu merumuskan dasar-dasar dan tujuan filosofi dari negara yang akan merdeka itu. Pada bagian pidato itu disebutkan, saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pengertian dasar negara. Pengertian dasar negara terdiri dari yang pertama, basis atau fundamen negara. Yang kedua, tujuan yang menentukan arah negara. Dan yang ketiga, pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan itu. Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, perkataan Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensi seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara tertulis, terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara, dan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan dan cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya dikonkretisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut. A. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelma lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. B. Meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. C. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kesimpulan, Pancasila dasar negara Indonesia. Pancasila dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan asas kerohanian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelma dalam 4 pokok pikiran, meliputi 1. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun hukum tidak tertulis. 3. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain. Penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, bunyinya sebagai berikut. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Merupakan sumber semangat dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dengan semangat yang bersumber pada azas kerohanian. Negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dari arahan atas kerohanian negara. 4. Merupakan sumber semangat dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat
dengan semangat yang bersumber pada azas kerohanian, negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan atas kerohanian negara. Demikian slide 12 dan 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.